Irigasi sampai sekarang setelah 10 tahun reformasi, tidak ada 1 kilometer irigasi yang baru dibangun. Tidak ada satu dam pengairan yang dibangun. Dalam masa 130-an dam pengairan ya, yang ada di Indonesia sekarang semua dibangun umumnya di zaman Pak Harto. Tidak ada satu yang dibangun oleh Pak Mega, Pak SBY maupun Gus Dur. Pak Harto mengisi kekurangan Pak Karno, membangun sebuah pemerintahan modern yang bisa berjalan. Kata James Madison, before you have democracy, before you can control the government, you have to have a government first. Pak Harto membuat pemerintah yang ditakuti, yang bisa memerintah. Kekuatannya Pak Harto di situ, tetapi sekaligus kelemahannya di situ. Yes, di situ kekuatannya, tetapi there lies its weaknesses. Karena kekuasaan yang almost absolute, ya pada akhirnya karena kepanjangan, absolute power corrupt absolutely. Reformasi kan dibangun dari puing-puing itu, tetapi Pak Karno, Pak Harto sebagai leader, they are successful leader. Nah, sekarang kita bicara tentang konteks kekinian. Bagi saya menghormati para senior yang ada. Tetapi pertanyaannya kita kan ke depan. Sebagaimana tadi Obama, sebagaimana Soekarno, sebagaimana Soeharto, apa tantangan zaman sekarang yang terbesar? Apa yang harus dijawab? Supaya Indonesia jangan berjalan di tempat. Di sini ada kawan saya nih, Otasi. Ya, saya kira bapak-bapak lebih kenal. Jalan tol pertama yang dibangun di negara miskin itu kan di Indonesia, namanya Jagorawi. Insinyur India, insinyur Cina dan Malaysia datang kemari melihat, kok bisa-bisanya, berani-beraninya negara miskin bangun jalan tol. Tahu nggak satelit pertama yang diluncurkan di luar Amerika dan di Eropa? Di Indonesia, namanya satelit Palapa. We made our own breakthrough then. Sekarang jalan tol kita belum sampai 700 km after 20 years, Pak. Belum sampai 700 km. Malaysia yang startnya belajarnya ya di Jakarta sudah punya jalan tol 6.000 km. 6.000, Pak. Negaranya kan jauh lebih kecil ketimbang kita. Mestinya kalau Malaysia 6.000, ya kita 60.000 km dong. Betul nggak, Pak? Kita katanya mau negara pertanian. Loh, pertanian kan intinya pengairan. Tetapi my question is, kenapa dulu sempat bagus pengairan? Kenapa sekarang kita nggak sadar, tidak pernah membangun dam baru, tidak pernah 1 kilometer pun ada jalur pengairan yang baru. Not even a single kilometer, Pak. Malah 40% dari pengairan yang ada sistemnya itu lagi rusak. Look, saya am proud to be part and citizens of Indonesia, terutama dalam masa reformasi. Kita semua menjadi sebuah warga yang terhormat dari sebuah negeri yang demokratis. Tetapi Pak, kita tidak bisa hidup hanya dengan demokrasi. Sebagaimana Obama sadar bahwa Amerika tidak bisa hanya dikasih harapan terus-menerus. There must be a time kita harus berikan jawaban terhadap harapan. Sebagaimana Churchill membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya Hitler tidak bisa menaklukkan Inggris, sebagaimana Roosevelt membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya depresi besar Amerika berhasil ditahan, bahkan diubah menjadi negara kesejahteraan.